Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan untuk tugas proses bisnis TI. Kelompok 1 terdiri dari Pardeumuan Manalu, saya Abdul Aziz, Richard Lee, Mira Amelia, dan Tia Listia. Yang pertama adalah pengertian bisnis. Pengertian bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Contohnya seperti perdagangan atau jasa seperti biro jasa dan perbaikan-perbaikan rumah dan yang lain-lainnya. Intinya untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bisnis berbasis teknologi informasi akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua, bisnis berbasiskan teknologi informasi disebut juga sebagai digital bisnis. Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Biasanya penjualan produk untuk usaha digital dilakukan secara online dengan memanfaatkan media-media digital, terutama jaringan internet. Contohnya itu ada e-commerce yang sekarang sedang banyak dipakai oleh masyarakat umum, contohnya seperti Tokopedia ataupun ada Shopee dan lain-lain. Next slide. Yang ketiga itu analisa bisnis. Analisa bisnis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mengamati sesuatu dengan mendetail, mulai dari menguraikan, membedakan, dan memilah, hingga bisa ditafsirkan apa yang menjadi maknanya. Analisa kesempatan bisnis perlu dilakukan agar resiko kerugian bisa diantisipasi dengan cara yang tepat. Next slide. Untuk matriks SWOT menganalisis bisnis e-commerce Sayurbox akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Tia Listia Nusada akan melanjutkan materi matriks SWOT menganalisis bisnis e-commerce Sayurbox. Yang pertama adalah opportunities atau peluang ya. Di sini ada antusiasme masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital, komunitas pecinta lingkungan semakin berkembang, petani di berbagai daerah masih banyak yang belum dijangkau, semakin berkembangnya mitra-mitra pembayaran dan perkembangan industri teknologi digital yang sangat pesat. Yang selanjutnya adalah strategi kekuatan dan peluang atau strength opportunities. Yang pertama adalah menambah kerjasama dengan berbagai mitra. Yang kedua adalah membuat packaging yang ramah lingkungan. Yang ketiga meningkatkan mutu atau mutu pelayanan. Dan selanjutnya meningkatkan jumlah petani yang masuk memasok buah dan sayuran segar. Yang selanjutnya adalah strategi weakness opportunity, yaitu menambah dan meningkatkan sistem transportasi yang efektif dan efisien agar tidak ada keterlambatan. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan yang tanggap dan cepat. Dan yang terakhir adalah menambah jumlah petani di wilayah lain atau di luar Pulau Jawa sehingga jangkauan penjualan produk Sayurbox bisa semakin luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mira Amelia akan melanjutkan penjelasan tentang matriks SWOT, threats atau ancaman. Sini harga kompetitif yang ditawarkan lebih murah, perusahaan retail yang beralih menjual produk secara online, ketepatan waktu sangat dibutuhkan oleh customer, dan customer merasakan lebih sensitif terhadap harga yang ditawarkan dengan kualitas barang.
Yang selanjutnya itu adalah strategi ST, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan jumlah petani yang bekerja sama dengan Sayurbox, mengembangkan inovasi di berbagai pilihan produk, meminimalisir biaya operasional dan meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan promosi pemasaran. Dan yang selanjutnya adalah strategi WT, yaitu meningkatkan responsif service terhadap penanganan ketika terjadi kerusakan dan keluhan, memberikan variasi produk yang lebih beragam, dan membuat metode pengukuran kinerja yang baku agar pengendalian dapat dilakukan seefisien mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Domu. Oke, perkenalkan nama saya Pardo Manalu. Di sini saya akan mempresentasikan bagian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi dengan analisa yang mencakup strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman sebagai dasar evaluasi. Contoh analisa yang kami gunakan adalah SWOT pada Sayurbox, di mana ada SWOT keuangan, di mana di bagian SWOT keuangan atau strength, bagian dari SWOT keuangan yaitu strength, produk Sayurbox didapat secara langsung dari petani lokal yang membuat harga belinya lebih terjangkau. Sumber modal pada Sayurbox adalah berasal dari investor tanpa pinjaman dari bank. Weakness-nya, harga produk masih di bawah pasar, operating cash flow yang masih terus turun karena masih terus berusaha meningkatkan market share dibanding mencari profit. Mitra pembayaran transaksi online masih sedikit. Opportunities-nya masih banyak petani berbagai daerah yang masih belum dijangkau. Teknologi semakin berkembang pesat dan semakin diminati. Terus semakin berkembangnya mitra-mitra pembayaran. Untuk threat-nya, ada inflasi membuat biaya-biaya meningkat dan menyebabkan besarnya biaya pengiriman produk dari petani ke perusahaan. Dan pengeluaran promosi yang besar dapat membuat operating cash flow perusahaan menurun. Selanjutnya ada SWOT pelanggan. Untuk SWOT pelanggannya sendiri di bagian strength, produk pangan yang disediakan berupa produk organik dan beberapa ditanam secara hidroponik, bebas dari pestisida dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya terdapat gratis biaya pengiriman bagi customer yang membeli produk di atas minimum yang ditetapkan Sayurbox. Sayurbox memberikan promo dengan diskon pada produk tertentu, dan Sayurbox telah menyortir barang sehingga barang yang dikirim dijamin berkualitas. Untuk SWOT pelanggan di bagian weakness, masih perlunya perbaikan di segi aplikasi dan pembayaran yang dapat memudahkan customer dalam berbelanja. Di bagian opportunities, antusiasme masyarakat terhadap pengguna teknologi digital untuk memenuhi pangan cukup besar. Dan di era milenial sekarang banyak anak muda yang peduli tentang kesehatan sehingga minat untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan makanan yang sehat semakin berkembang pesat. Untuk treats-nya, ketepatan waktu dan biayanya sangat dibutuhkan oleh customer. Untuk SWOT proses internal, di bagian strength melakukan trial dan error untuk mengembangkan bisnis modelnya, dan proses bisnis yang teridentifikasi pada awal pengelolaan, pengembangan, dan juga pengiriman. Masih kurangnya e-commerce yang memperhatikan kesejahteraan petani sehingga sangat dibutuhkan oleh petani maupun masyarakat. Untuk bagian weakness-nya, satu, menanggung semua biaya yang seharusnya tidak ditanggung seperti risiko busuk, risiko barang tidak laku, dan risiko barang rusak. Ada juga pengiriman produk sebatas area Jabodetabek saja. Untuk opportunities di bagian proses internalnya, satu, meningkatkan pengembangan bisnis di bidang e-commerce, dan pesaing sudah mengalokasikan biaya pengiriman ke customer. Untuk bagian treats-nya, perusahaan retail yang tadinya menjual produk secara offline beralih menjual produk secara online. Juga menanggung delivery cost apabila barang yang dijual rusak. Pada bagian SWOT, selanjutnya pada bagian SWOT, pertumbuhan dan pembelajaran di bidang SDM, untuk strength-nya sendiri ada 4. 1, membuka lapangan pekerjaan yang banyak. 2, setiap karyawan memiliki integrasi yang tinggi terhadap perusahaan dan bertanggung jawab pada job desk-nya.
3, adanya pelatihan untuk karyawan seperti bahasa pemrograman dan komunikasi antar karyawan. 3, membantu petani dalam memasarkan hasil tani yang lebih luas. Untuk bagian weakness-nya, perekrutan cukup ketat dan juga belum dilakukan pengukuran kinerja yang baku. Untuk opportunity sendiri, motivasi kinerja dan komitmen karyawan meningkat, dan ada juga antusias karyawan dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan. Untuk traits-nya, stabilitas ekonomi dunia yang tidak menentu menyebabkan pengurangan karyawan atau PHK. Dalam perusahaan akan diberikan sanksi berupa pemberhentian kerja atau sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Mira Amelia. Dari hasil analisis, Cyberbox harus mewaspadai resiko dari adanya pesaing yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, di saat bersamaan harus mengembangkan jaringan pemasaran yang luas melalui online dengan menyajikan konten-konten yang bernilai serta relatable dengan target pasarnya. Tonjolkan keunikan yang dimiliki supaya banyak konsumen atau calon konsumen yang aware dengan produk yang dimiliki. Tanpa adanya strategi berdasarkan hasil-hasil identifikasi, sulit bagi bisnis mengembangkan target pemasaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk pembaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.